Dan hari ini di acara yang ketiga ini kita melanjutkan acara dengan pelantikan badan-badan partai di DPC PD Perjuangan Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Merdeka! 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 PDI Perjuangan! Mega, mega, mega! Tepuk tangan untuk semangat kita semuanya pagi ini. Saudara-saudara saya hormati, hari ini adalah momentum yang luar biasa hebat, di mana DPC partai bersama-sama dengan struktur partai bergerak satu arah untuk melayani, melindungi, dan memberdayakan rakyat. Tema hari ini adalah penanaman pohon dan simulasi penanggulangan banjir, merupakan penerjemahan dari perintah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri untuk kita senantiasa berlatih terus-menerus dalam penanggulangan bencana, untuk terus mencintai tanaman, untuk tidak menebang pohon sembarangan, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Saudara-saudara saya hormati, saya bangga sebagai Ketua DPC Partai kepada saudara-saudara baik yang di struktur PAC, ranting, anak ranting, badan-badan partai, dan Satgas Andika Wiratama DPC PD Perjuangan Kota Yogyakarta yang telah berbuat kepada rakyat. Mulai dari Satgasnya membagikan masker ke 22 pasar, mulai dari teman-teman yang terus-menerus membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19. Ini ada ketua ranting dari Demangan, dulu pernah bagi ayam untuk lingkungannya di wilayah Demangan sana untuk menanggulangi COVID, untuk membantu yang kehilangan pekerjaan. Kita juga melihat bagaimana teman-teman, sahabat saya di Jagawarga, bagaimana tiap hari membantu masyarakat. Inilah berbagai hal yang sudah kita kerjakan. Maka melengkapi barisan yang sedang kita tata, melengkapi pejuang-pejuang yang sedang kita tata, yang pertama saya laporkan bahwa jajaran ranting, anak ranting di Kota Yogyakarta telah terbentuk 86% dari total 617 RW dengan jumlah personil 2.714 orang. Hari ini kita lengkapi dengan badan-badan partai, kita lengkapi dengan pembentukannya hari ini, pengukuhannya hari ini. Yang pertama, terima kasih Mbak Darini selaku Kepala BSPN yang telah berhasil melengkapi kepengurusan dan hari ini ikut dilantik. Tepuk tangan untuk BSPN kita. Yang kedua, ini membanggakan seluruhnya sarjana. Sarjananya pun spesifik, sarjana hukum. Ada 15 personil. Ada master hukumnya, ada sarjana hukumnya, yang khusus membantu DPC Partai sebagai badan bantuan hukum dan advokasi rakyat untuk membela hak-hak rakyat, melatih kader untuk sadar hukum, melatih masyarakat untuk mengerti tentang hukum. Tepuk tangan untuk Mas Bekri dan jajaran BBHAN. Untuk menggerakkan perekonomian rakyat, di mana hari ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi A DPRD DIY, ada 4 masalah besar yang dihadapi oleh rakyat hari ini. Yang pertama adalah pandemi COVID. Yang kedua, rakyat kehilangan lapangan pekerjaan, sehingga hari ini banyak yang bertanya tentang lapangan pekerjaan. Yang kedua, rakyat kehilangan penghasilan dan pendapatan akibat banyaknya yang di PHK dan juga kehilangan pekerjaan. Yang keempat, harga-harga bahan pokok naik di Kota Yogyakarta. 4 masalah inilah yang menjadi tanggung jawab bagi BPEK, Badan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, itu secara sungguh-sungguh fokus untuk membantu pemulihan ekonomi, pembangkitan ekonomi berdasarkan gotong royong, dipimpin oleh Saudara Fani. Tepuk tangan untuk BPEK, DPC PD Perjuangan Kota Yogyakarta. Nah, ke depan Mas Fani dan teman-teman mulai memanfaatkan teknologi informasi, melatih kader untuk kemudian menjadi secara mandiri bekerja. Kemarin saya senang ketemu salah satu kader dari Umbul Harjo. Untuk pertama kalinya dia berhasil bikin video klip bersama Den Bagus Sengarso. Wah, awalnya dia cuma suka bikin video untuk sendirinya sendiri.
Dan kemarin sudah berhasil. Sudah 2 produksi yang dia buat. Kemarin sore lapor saya di Legawong sini. Pak, sudah bagus, Pak. Kami dapat kepercayaan. Oh, terima kasih. Lanjutkan dan tahun depan kita akan terus bekerja. Artinya apa? Peluangnya besar untuk mendapatkan pekerjaan hari ini. Dan BPK kita tugasi untuk mengurus itu. Selanjutnya, sudah saya hormati, ibu dan anak adalah salah satu faktor utama dalam kita berbangsa dan bernegara. Raden Ajeng Kartini mengatakan bahwa perempuan adalah soko guru peradaban. Bung Karno mengatakan dalam buku Sarinah bahwa perempuan adalah pejuang-pejuang hebat yang membantu rakyat untuk terus-menerus berjuang dan bekerja. Maka berdasarkan izin dari DPP Partai, saya berkomunikasi dengan Ketua DPP Partai bidang ideologi dan kaderisasi, Pak Jarod Saiful Hidayat, bahwa saya minta izin untuk khusus Kota Yogyakarta kita bentuk namanya Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang diketuai kepalanya adalah Ibu Suryani, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Tepuk tangan untuk Ibu Suryani dan jajaran. Melengkapi seluruh yang ada. Maka tadi kita sama-sama melihat bagaimana penanggulangan banjir dilakukan. Aplaus untuk penanggulangan, tadi simulasinya bagus. Cuman saya tanya, tadi yang dikirim ambulan sekarang di mana? Oh ya, itu teman-teman melihat secara nyata, dan saya tadi jujur menyampaikan kepada Pak Kepala BPBD Kota dan Kepala BPBDIY, inilah wajah PD Perjuangan yang baru, Pak. Wajah PD Perjuangan yang melayani rakyat dan on call 24 jam untuk kemudian menangani penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, saudara saya yang hormati, kebudayaan adalah bagian penting dari Trisakti yang disampaikan oleh Bung Karno. Kita yakini Trisakti adalah jalan terbaik untuk strategi perjuangan kita. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Maka DPC PD Perjuangan mempercayakan kepada saudara Hendy untuk menjadi Kepala Badan Kebudayaan Nasional DPC PD Perjuangan Kota Yogyakarta. Tugas utamanya, di sini ada Mas Bambang, ada Mas Agus dan teman-teman. Tugas utamanya adalah membangkitkan gotong royong sebagai roh kebudayaan nasional kita. Dengan berbagai wajah kebudayaan yang ada di masyarakat. Kuliner di Jogja ini bagian dari wajah gotong royong kita. Contoh, gudeg. Bagaimana gudeg itu menawarkan keadilan yang hebat. Bagi yang punya duit, dia boleh memilih. Oh, saya pakai tepung, saya pakai dada, saya pakai ati. Yang terbatas diberi kesempatan yang namanya suwir. Kemudian bagi yang ada di Indonesia, ngempil itu sak duwene duit piro diserahke ning bakule dan kita bisa makan. Coba jenengan ke McD, ke KFC, ke Starbucks, tidak ada konsep suwir, tidak ada konsep ngempil, nggak ada. Nggak percaya sampean coba. Coba bawa ada 10.000 kemudian ke McD bilang saya sayapnya saja, itu kan mulai. Itulah wajah bakul-bakul kapitalis yang ada di Republik ini yang harus kita sikapi dengan model gotong royong. Sehingga bagi BKN tidak semata-mata urusan seni budaya. Kebudayaan itu juga soal kuliner. Kebudayaan itu juga soal seni batik. Bagaimana pembatik ini menggunakan hati. Dulu saya sowan ke Sri Paduka Pakualam 10. Beliau didampingi Gusti Putri. Saya nderek salah satu teman dari Jakarta. Lihat bagaimana beliau membatik, bagaimana itu menjadi produk dari hati. Dan kita lihat di PDI Perjuangan juga banyak. Salah satu ranting di PDI Perjuangan di Kota Jakarta yang di Umbulharjo ini adalah pengrajin batik jumputan. Ada Mbak Maharani dan lain-lain. Inilah wajah kebudayaan kita. Saudara saya hormati, dengan lahirnya badan-badan partai pada hari ini, dilengkapi nanti pada tanggal 14, Satgas akan melakukan pelantikan bagi anggota baru. Di bawah komandannya, tepuk tangan untuk Mas Bagio. Dan pembinanya tentu saja, Saudara Dedi Sejati Setiawan.
Pada tanggal 14 akan dilakukan pelantikan dengan protokol kesehatan. Dan insya Allah nanti akan dilaksanakan secara baik. Kemarin saya sudah koordinasi, hanya saya pesan pelaksanaan harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Satgas teruslah bekerja dengan hati, berjuang dengan hati. Inilah wajah dari PDI Perjuangan pada hari ini. Saudara saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka BSPN Kota Yogyakarta, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, BPEK, BKN, Baguna, Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak secara resmi dikukuhkan dan dilantik. Saya hanya ingin bertanya satu hal saja. Tolong direnungkan dan dijawab. Saya beri kesempatan dari 1 menit untuk merenungkan jawaban. Pertanyaannya sederhana. Apakah panjenengan sungguh-sungguh ikhlas bersama-sama dengan DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta penuh dengan loyalitas, penuh dengan integritas, penuh dengan kredibilitas untuk menjalankan tugas-tugas sebagai badan partai? Apakah panjenengan semua siap? Saya beri kesempatan setengah menit lagi untuk merenung. Nek kira-kira ora siap, masih ada kesempatan, saya akan minta Satgas untuk mengantarkan pulang. Kira-kira wah kalau mboten sanggup. Nah, nanti Satgas saya tugasi khusus dengan mobil yang sudah dipersiapkan untuk kita antar pulang. Gratis. Hanya gratis. Hanya kita minta KTA-nya saja dan seragamnya. Sabar BBHR dapat telepon saya tadi malam, seragamnya hari Senin. Bulan apa, Pak? Besok Senin. Besok Senin, ya. Karena sekretaris sengaja berdirinya sebelah saya, khusus untuk BCI, Senin harus jadi Pak Ketua. Beres. Ya. Kemudian untuk BSPN, bersabar. Kita nunggu penjenengan ukur baju dulu. Nanti minggu depan ketemu saya semuanya, nanti Mbak Darini ya, nanti kita berdiskusi. Kemudian yang Badan Pemberdayaan Perempuan, saya sudah halo-halo Mbak Suryani, nanti DPC akan siapkan seragamnya juga. Sudah pesan belum jadi? Oh, alhamdulillah, inilah hebatnya kalau punya anggota DPRD jadi kepala badan. Tepuk tangan. Ya nanti DPC mesti gotong royong. Nah kalau untuk Satgas ada Dewan Pembina. Ketua fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Saudara saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ini secara simbolik saja. Saya akan turun panggung. Teman-teman turun juga boleh. Saya akan undang ini saja. Yang seragamnya sudah jadi dulu nih. Oh ya, Baguna tambah topi. Ini kelebihannya kalau ketua komisi B. Jadi kalau ketua komisi B ini masih minta bantuan DPC ya kebangetan lah. Silakan. Kemudian yang kedua, ya di sini saja. Kemudian yang kedua, BHR. Ini secara simbolik saja, nanti yang lain akan saya serahkan. Dan terkhusus BP3A. Kemudian yang berikutnya BPKN. BSPN. BSPN. Ya. Satu lagi BPK. BPK sudah lirik saya, sih dilantik orang. Tolong berjarak Mas. Ya.
Berjarak saja. Ya, pun. Kesempatan yang pertama kami mohonkan pada Sekretaris DPC Partai untuk menyerahkan surat keputusan nomor 4 KPTS DPC (11/2021) tentang struktur, komposisi, dan personalia Badan Penanggulangan Bencana DPC PDI Perjuangan Kota Jakarta. Kami mohon Pak Sekretaris untuk menyerahkan kepada Kepala Baguna. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Kepala BPHR, ini adalah badan hukum, maka secara khusus saya minta Saudara Wakil Ketua DPC Bidang Kehormatan Pak Subagio yang bertugas menjaga harkat martabat partai dan kedisiplinan untuk menyerahkan kepada Mas Dekri. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian kepada Saudara Ketua Fraksi yang juga Wakil Kepala Pemenangan Pemilu untuk berkenan menyerahkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pada kepalanya adalah Ibu Suryani. Kiri kanan, atapnya kiri kanan Pak. Selanjutnya kepada Saudara Wakil Sekretaris DPC Partai Mas Miko Pratanu untuk menyerahkan ke BPEK. Selanjutnya kepada BSPN, ini karena khusus perintahnya dari DPP Partai. Dari kemarin petugas dari BSPN Pusat datang menemui saya di Jogja dan saya ketemukan dengan ketua-ketua ranting dan PAC, dan saya berjanji ini untuk dilantik. Alhamdulillah per tadi malam sudah sukses, maka ini akan saya serahkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan yang terakhir untuk Badan Kebudayaan Nasional, ini orang paling rajin di DPC PDI Perjuangan Kota Jakarta, senior partai, dulu pernah ketua PAC berkali-kali, sekarang wakil sekretaris DPC Partai, Mas Dodi, tolong dibantu untuk menyerahkan kepada Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan Kota Jakarta. Monggo Mas Dodi. Baik, setelah saya hormati, kita kembali ke tempat masing-masing. Saya juga akan kembali ke tempat saya. Sudah saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sudah secara resmi menjadi bagian dari konsolidasi PDI Perjuangan. Kantor DPC Partai ada di Baciro. Silahkan mulai menyapa di sana. Dan hari ini satu harapan besar saya adalah kawan-kawan mengambil inisiatif. Tidak perlu menunggu perintah dari DPC Partai.
mengambil inisiatif untuk kemudian menggerakkan diri sendiri dan rakyat secara bersama-sama. Yang terpenting, yang pertama adalah setiap kegiatan dikonsultasikan dengan DPC partai. Karena semua yang kita lakukan sepenuhnya tanggung jawab DPC partai. Yang kedua, jagalah nama baik partai. Ibu Megawati Soekarno Putri lahir di Jogja. Itu menjadi tanggung jawab besar kita untuk senantiasa menjaga harkat martabat dan juga kehormatan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bung Karno sebagai pendiri bangsa, sebagai penggali Pancasila, kita hormati dan kita jaga. Sehingga saya titip betul 3 hal. Jaga kehormatan partai seperti jenengan menjaga diri sendiri. Jaga kehormatan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jaga kehormatan Bung Karno dengan keluarganya. Dengan menjaga ini semua, kita jaga rakyat kota Yogyakarta sehingga semua bisa bergerak memenangkan pemilu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! PDI Perjuangan! Mega, mega, mega! Terima kasih. Dengan ini acara semuanya sudah selesai. Saya kembalikan kepada Mas Purnomo. Masih ada acara enggak? Kita tunggu nanti Mas Purnomo ngasih kode. Demikian tadi rangkaian acara pelantikan badan-badan di jajaran PDIP DPC Kota Jakarta. Semoga segala tugas dan kewenangan kita selalu dilancarkan, diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan terlimpah pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengakhiri acara pada siang hari ini diadakan simbolis penanaman pohon yang sudah di tempat Taman Legowo. Diharapkan nanti Bapak-bapak serta Ibu Ketua Badan untuk selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari sakit dan penyakit. Doa penutup dengan sikap sempurna kami hantarkan. Terima kasih. Akhir kata dari kami, banyak kata dan ucapan kami tidak dalam, mohon maaf, banyak kata yang terucap dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.